Sahabat, memasuki 10 hari akhir Ramadan adalah momentum untuk kita meningkatkan kesungguhan di dalam beribadah. Karena ibarat perlombaan, maka 10 hari terakhir Ramadan adalah masuk babak final. Dan diperlukan kesungguhan yang lebih dibanding babak-babak sebelumnya untuk memenangkan babak final. Bagaimana tipsnya? Simak dalam video ini. Jangan lupa sebelum berlanjut, support channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi. Berikan komen dan share video ini di media sosial Anda. Assalamualaikum, sahabat Insanitos Mulia. Semoga Anda semua sehat walafiat, bahagia, dan sejahtera bersama keluarga. Sahabat, mengucapkan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat, pada ngabuburit kali ini saya ingin berbagi sebuah cerita menarik. Suatu ketika Imam Malik sedang mengajar di sebuah majelis di masjid di Madinah. Murid-muridnya sedang duduk di depan dan Imam Malik sedang memberikan kajian. Ketika Imam Malik sedang memberikan kajian, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Ada gajah yang datang, ada gajah yang datang. Rupanya pada saat itu ada rombongan musafir yang masuk ke kota Madinah dan membawa gajah. Dan gajah di Madinah masih langka atau belum ada gajah. Maka mendengar teriakan itu, murid-murid Imam Malik bergegas meninggalkan majelis untuk melihat gajah lebih dekat. Kecuali hanya ada satu anak muda yang tetap duduk di tempatnya dan tetap menghadap Imam Malik. Dia adalah Yahya ibnu Yahya al-Laitsi. Melihat ada satu anak pemuda atau anak muda yang masih tetap berada di tempatnya, Imam Malik pun bertanya, "Wah Yahya, mengapa kamu tidak meninggalkan tempat seperti teman-temanmu melihat gajah lebih dekat?" Yahya ibnu Yahya pun menjawab, "Wahai Imam Malik, saya jauh-jauh datang dari Andalusia ke Madinah ini untuk melihat Imam Malik, untuk menuntut ilmu langsung dari Imam Malik, bukan untuk melihat gajah." Mendengar jawaban Yahya ini, Imam Malik takjub. Maka setelah itu Imam Malik memberi julukan Yahya ibnu Yahya ini dengan julukan Akhilul Andalus, atau orang cerdas dari Andalusia, atau orang berakal dari Andalusia. Karena Yahya ibnu Yahya al-Laitsi ini adalah seorang pemuda dari Andalusia yang memiliki kerinduan mendalam untuk menuntut ilmu di kotanya Rasulullah di Madinah, untuk menuntut ilmu langsung dari Imam Malik. Sahabat, inilah contoh dari seseorang yang memiliki keteguhan hati akan suatu tujuan, maka ia tidak mudah dibelokkan atau digoda oleh hal-hal lain yang bisa membelokkan tujuan utamanya. Sahabat, saat ini kita sudah memasuki 10 hari akhir Ramadan, yang artinya kita sudah berada di puncak akhir Ramadan. Ramadan atau bulan mulia ini akan segera meninggalkan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita dalam memasuki 10 hari terakhir Ramadan ini seperti murid-murid Imam Malik yang tergoda melihat gajah dan meninggalkan majelis, atau seperti Yahya ibnu Yahya yang tetap fokus berada di tujuannya, berada di tempatnya untuk meraih tujuan utamanya? Kita tahu sahabat, di 10 hari terakhir Ramadan itu godaan-godaan makin banyak. Godaan-godaan itu tentu saja bukan berupa binatang gajah seperti cerita Imam Malik, tetapi godaan-godaan saat ini tentu berbeda. Mungkin mempersiapkan Lebaran, berbelanja ke mall, mencari baju, atau karena sudah mendapatkan THR misalnya, atau berbuka puasa, berkumpul dengan teman-teman, kemudian sampai melalaikan waktu ibadah misalnya, atau godaan-godaan yang lain yang bisa menyita waktu kita untuk mengurangi kesungguhan kita di dalam menyambut 10 hari terakhir Ramadan ini. Padahal kita tahu sahabat bahwa 10 hari terakhir Ramadan adalah momentum yang perlu kesungguhan kita agar kita bisa menuntaskan Ramadan ini untuk meraih kemenangan. Mengapa kita justru diharapkan bersungguh-sungguh dan lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan ini dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, memasuki 10 hari akhir Ramadan berarti kita sudah berada di penghujung akhir. Kita berada di waktu-waktu yang sangat dekat dengan Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan di mana bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan rahmat, berkah dan ampunan ini akan segera pergi. Sedangkan kita belum tahu apakah
Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rahmat, berkah dan ampunannya kepada kita. Bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu selama masih berada di 10 hari terakhir Ramadan adalah momentum yang tepat untuk kita bersungguh-sungguh untuk meraih rahmat, berkah dan ampunan dari Allah yang dijanjikan di bulan Ramadan ini. Ibarat sebuah perlombaan, memasuki 10 hari terakhir Ramadan adalah memasuki babak final. Jika 10 hari pertama adalah penyisihan, 10 hari kedua adalah semifinal, maka 10 hari terakhir adalah masuk babak final. Maka kita bisa lihat banyak yang berguguran di babak final itu. Masjid-masjid safnya biasanya mulai maju. Yang tadinya penuh di awal-awal, di tengah maju lagi, kemudian di akhir-akhir di 10 hari terakhir sudah mulai safnya lebih ke depan lagi. Itu menunjukkan mulai banyak yang berguguran karena banyak godaan-godaan lain. Padahal kalau kita ingin memenangkan babak final ini justru diperlukan kesungguhan yang lebih dari babak-babak sebelumnya, karena babak final tentu musuhnya akan lebih hebat atau godaannya akan lebih hebat. Itulah mengapa kita harus lebih bersungguh-sungguh agar menuntaskan dan memenangkan babak final ini, karena kekalahan di babak final itu adalah kekalahan yang menyakitkan. Itulah mengapa alasan yang pertama kita harus bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua, memasuki 10 hari terakhir Ramadan ada satu hari yang sangat istimewa. Kita tahu memasuki Ramadan itu setiap harinya adalah hari-hari yang istimewa, hari yang sangat istimewa dibanding hari-hari yang lain. Tetapi di 10 hari terakhir Ramadan ini, sahabat, ada satu hari yang sangat istimewa, sangat-sangat istimewa dan sangat dinantikan, dirindukan oleh semua umat muslim di dunia. Ada satu malam yang itu disebut sebagai malam penuh kemuliaan, malam penuh kemuliaan yang nilai ibadahnya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Atau lebih dari 83 tahun. Artinya kalau kita pada saat ini berumur 50 tahun atau 60 tahun misalnya, kalau kita mendapatkan satu malam Lailatul Qadar itu, maka seperti halnya kita mendapatkan bonus tambahan 83 tahun. Jadi di 10 hari terakhir ada satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa, di mana pada malam itu atau memberikan kemuliaan yang nilai ibadahnya lebih dari 1000 bulan. Maka sangat layak dan harus diperjuangkan dengan bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan. Banyak hadis menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu berada di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Itulah mengapa kita perlu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan. Itu alasan yang kedua. Sahabat, alasan yang ketiga adalah memasuki 10 hari terakhir Ramadan itu berarti di akhir penutup ibadah Ramadan kita. Dan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis bahwa amal ibadah seseorang itu tergantung dari akhirnya, tergantung dari amal penutupnya. Maka kita bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan, karena itu adalah hari-hari akhir, hari-hari penutup Ramadan kita. Agar amal di akhir Ramadan kita, amal penutup kita adalah amal yang terbaik. Itulah mengapa kita perlu bersungguh-sungguh. Dan sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan ini bersungguh-sungguh dalam ibadah melebihi kesungguhannya di hari-hari yang lain. Artinya Rasulullah memberi contoh bahwa 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari akhir di penutupan ini bersungguh-sungguh untuk menutup ibadah Ramadan kita dengan ibadah yang terbaik. Itulah sahabat, mengapa kita perlu dan harus memperjuangkan kesungguhan kita di dalam ibadah Ramadan di 10 hari terakhir ini. Tidak tergoda atau tetap berada fokus dalam tujuan utama kita untuk meraih derajat mutakin dan meraih Lailatul Qadar. Demikian sahabat, semoga kita semua dimudahkan menuntaskan ibadah Ramadan kita tahun ini, dan semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang kita idam-idamkan serta meraih derajat mutakin atau meraih kemenangan. Demikian inspirasi dari saya, Eko Jali Santoso. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.